Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih tugas inti daripada kepala madrasah? Ya, tugas inti dari kepala madrasah adalah sebagai manajer, sebagai leader, sebagai inovator, administrator, motivator, edukator, supervisor gitu ya. Jadi ini tugas inti kepala madrasah. Jadi kita jangan sampai salah menilai gitu. Jangan sampai kita samakan gitu dengan kepala sekolah tugasnya dengan satpam gitu. Kalau satpam memang tugas intinya adalah ya menunggu di gerbang dong dari jam sekian sampai jam sekian, itu tugas intinya. Kalau tugas inti kepala sekolah ya bukan begitu ya. Tugas inti kepala madrasah itu inilah yang akan ditanyakan ketika PKKM, ketika akreditasi gitu. Jadi tidak akan ditanya kepala sekolah itu apakah kepala sekolah itu membuka gerbang jam sekian, menunggu di sekolah jam sekian sampai sekian, enggak. Itu bukan tugas inti ya. Tapi memang akan ditanya kepala sekolah itu melakukan supervisi enggak terhadap guru dan juga pegawai yang lainnya. Kepala sekolah itu melakukan penilaian kinerja guru atau enggak gitu, penilaian kinerja waka dan lainnya gitu yang berada di lingkungan madrasah tersebut gitu. Itu kepala sekolah juga sebagai pemimpin gitu, misalkan sebagai leader, kepala sekolah ini membuat perencanaan gitu ya, atau kepala sekolah ini mengarahkan kegiatan di lembaga tersebut, bukan hanya di kegiatan belajar mengajarnya, tapi di kegiatan-kegiatan yang lainnya, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan internal ataupun eksternal, atau kegiatan kantor, TU, staf dan lain sebagainya gitu yang berada di lingkungan lembaga tersebut ya, yang menjadi tanggung jawabnya. Dan kepala sekolah ini sebagai leader ini dia melakukan evaluasi tidak dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan gitu. Dan kepala sekolah itu sebagai leader, apakah dia itu menentukan kebijaksanaan gitu. Tentunya kebijaksanaan ini adalah keputusan yang memang diambil untuk kemaslahatan, bukan untuk kepentingan individu. Contoh, kalau untuk kepentingan individu, contoh nih, salah satu guru berpendapat, contoh ini, saya pengen nih pulangnya jam 12 aja, nggak usah jam 2 gitu. Itu kan kepentingan pribadi gitu kan. Tapi kalau untuk kepentingan pendidikan, tentunya kalau tingkat menengah ke atas itu harus betul-betul sesuai dengan jam yang ditetapkan oleh standar nasional pendidikan gitu ya. Dan apakah kepala sekolah ini mengadakan rapat atau tidak gitu. Kalau kepala sekolah sudah mengadakan rapat dan memang yang diajak rapatnya itu misalkan pada nggak hadir, ya bukan berarti kepala sekolah tidak menjalankan tugasnya. Sudah menjalankan tugasnya sebagai leader, sebagai pemimpin, tapi ya itu tadi kembali kepada yang peserta rapatnya, karena rapat itu tidak akan disebut rapat kalau memang gak ada kepala pimpinan rapatnya atau dan gitu peserta rapatnya. Kalau ada kepala atau pimpinan rapatnya saja, peserta rapatnya gak ada, ya itu percuma gitu. Atau ada peserta rapatnya, kepalanya pimpinnya gak ada, juga percuma, gak bisa disebut ya rapat gitu, karena harus ada kedua belah pihak, bukan satu pihak saja. Dan kepala sekolah juga sebagai leader nih, sebagai pemimpin, dia harus berani mengambil keputusan. Karena memang kepala ini sebagai pengambil keputusan, tentu ya pasti keputusannya itu ada yang suka, ada yang tidak suka gitu. Dan bahkan ada yang memang karakteristik daripada orang-orang yang berada di lingkungan tersebut gitu. Ada yang tidak suka tapi sambil mengangkat topik yang negatif gitu.
Ada yang memang nggak suka tapi diem gitu, ada yang memang suka tapi diem juga, ada juga yang suka dengan keputusannya tapi dia juga semangat untuk melaksanakan gitu, hasil daripada keputusan kepala madrasah tersebut. Tapi ya itu yang lebih parah, nggak suka, bukannya diem tapi ngangkat topik yang negatif gitu, sehingga membuat yang lainnya semangat, jadi motivasinya menurun, jadi tidak semangat lagi gitu. Karena bagaimanapun juga peran dan fungsi dari semua pihak itu sangat penting. Dan sebagai pimpinan, kepala sekolah itu mengatur proses belajar mengajar tidak gitu. Punya peran ini ya kepala madrasah ini. Kalau kepala sekolah tidak melakukan ini, justru ya dipertanyakan, kok kepala sekolahnya nggak peduli, cuek gitu. Dan mengatur administrasi kantor, siswa, pegawai, perlengkapan juga keuangan. Tapi di situ dibantu oleh siapa? Oleh yang memegang tupoksi, misalkan kalau keuangan, betul yang mengatur kepala madrasah, tapi yang melaksanakan tugas di lapangan, mencatat masuk keluar, ya itu adalah bendahara. Seperti itu contohnya ya. Kalau kepala sekolah benar-benar nggak peduli gitu ya, itu berarti kepala sekolah tidak menjalankan tugasnya sebagai leader gitu ya, sebagai pemimpin gitu. Dan juga kepala sekolah itu mengatur organisasi siswa intra sekolah atau OSIS. Jadi nanti pelaksana di lapangannya adalah pembina OSIS dan wakil kesiswaan, dan juga guru-guru pembina ekstrakurikuler gitu. Jadi tetap punya wewenang untuk mengatur kepala madrasah itu, bukan diem saja, itu namanya tidak peduli gitu. Memang seperti itu tugasnya gitu. Karena ketika tidak teratur kegiatan-kegiatan tadi gitu kan, administrasi kantornya tidak teratur, kegiatannya juga tidak teratur, administrasi ya siswa, pegawai, perlengkapan keuangan semuanya tidak teratur, tetap yang akan bertanggung jawab itu kepala sekolah gitu. Jadi karena kepala sekolah itu akan bertanggung jawab di depan pengawas dan juga di depan kasih pendidikan madrasah gitu, seperti itu. Jadi peran dan fungsi kepala madrasah ini jangan dianggapnya remeh gitu, dianggapnya kacamata sebelah gitu, dianggapnya enak jadi kepala mah nggak ngapa-ngapain gitu. Padahal ngapa-ngapainnya banyak gitu, cuma ya tidak terlihat secara physically saja gitu. Jadi terlihat physically, misalkan kayak satpam kan terlihat ya physically gitu di depan dari jam 7 sampai jam 2 terlihat gitu kan. Tapi kepala madrasah itu mempelajari tugas-tugas dan fungsinya, memang harus betul-betul harus pernah merasakan jadi kepala, dan itu pun harus betul-betul paham. Kadang-kadang ada orang yang sudah pernah jadi kepala madrasah, ketika dia nggak jadi kepala madrasah lagi, misalkan jadi wakil kepala bidang, dia tuh merasa wakil kepala bidang itu tugasnya jauh lebih berat daripada kepala madrasah. Itu salah fatal gitu, karena ya jauh banget gitu. Kalau kepala bidang itu misalkan bagian kesiswaan atau bagian kurikulum, dia hanya fokus di situ saja, tidak fokus kepada yang lain. Kalau tugas kesiswaannya atau tugas kurikulumnya sudah beres, ya dia nggak akan tidak ada kewajiban untuk memikirkan atau melaksanakan tugas yang lain gitu. Sementara kepala madrasah itu ya tidak hanya yang menjadi prioritas supervisi atau penilaian atau evaluasi, itu tidak hanya pada titik bagian wakil kesiswaannya saja atau wakil kurikulumnya saja, tapi kayak wali kelas, aktivitas gurunya juga gitu kan, siswanya atau kantor gitu, TU, dan semuanya itu menjadi titik utama, menjadi tanggung jawab kepala madrasah gitu. Jadi makanya pemerintah juga memberikan waktunya 24 jam, kalau wakil-wakilnya 12 jam, karena berat gitu. Kalau memang sudah dipahami betul tugas dan fungsi kepala madrasahnya, kalau sudah pernah jadi kepala. Tapi kalau dia nggak paham tugas dan fungsinya, ya dia akan mengucapkan seenaknya, jadinya meremehkan kepala.